Keesokan paginya, Harvey yang masih bermata merah dan dengan rambut berantakan pergi ke kawasan bisnis paling makmur di New York dengan sepeda listriknya. York Enterprise terletak di lokasi utama ini. Yonatan meneleponnya tadi malam dan mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan prosedur serah terima untuk York Enterprise. Jika dia menandatangani surat-surat hari ini, perusahaan itu akan menjadi miliknya. Harvey cukup khawatir tentang masalah ini. Bagaimanapun, dia membeli perusahaan itu dengan 10 miliar dolar. Itu sebabnya dia bergegas ke sini pagi-pagi sekali tanpa makan sarapan. Harvey tidak bisa berkata-kata ketika dia sampai di perusahaan. Tidak heran itu adalah daerah paling makmur di New York. Ada mobil mewah di mana-mana. Dia mengendarai sepeda listriknya di sini. Jika dia hanya memarkir sepedanya dengan santai, itu mungkin akan terbawa nanti. Dia mengambil lingkaran di sekitar perusahaan dan akhirnya menemukan tempat parkir di gerbang. Dia tiba-tiba mendengar derit rem begitu dia memarkir sepedanya. Lalu ada ledakan. Sepeda listriknya terbang setelah dipukul oleh Porsche. Sialan, Harvey tidak bisa berkata-kata. Sepeda listriknya sangat tidak beruntung. Baterainya baru saja dicuri beberapa hari yang lalu dan sekarang ditabrak Porsche. Bagaimanapun, Porsche adalah mobil mewah. Hanya ada beberapa goresan pada Porsche. Namun, sepeda listriknya rusak di bagian belakang, dan tidak mungkin untuk mengendarainya sekarang. Sepeda listrik telah bersama saya selama 3 tahun. Harvey ingin menangis. Dia sangat terikat dengan sepeda listrik ini. Sementara itu, ada juga banyak orang yang datang untuk melihat apa yang telah terjadi. Cat mobil Porsche sangat mahal. Mungkinkah orang yang mengendarai sepeda listrik ini mampu membayarnya? Bagaimana Anda mengendarai sepeda? Seorang wanita cantik mendorong pintu Porsche dan berjalan turun, menarik perhatian semua orang. Wow, orang-orang di sekitar kagum dengan kecantikannya. Wanita ini mengenakan pakaian profesional yang indah dan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dia begitu elegan, seperti seorang wanita yang keluar dari lukisan. Kecantikan seperti itu akan menjadi sorotan kemanapun dia pergi. Wendy, Harvey tersenyum. Kebetulan sekali, dia tidak berharap untuk bertemu teman sekelas lamanya pada hari pertamanya di tempat kerja. Meskipun dia menabrak sepeda listriknya dan dia akan melupakannya karena dia adalah teman sekelas lamanya. Harvey tidak berniat untuk menganggapnya bertanggung jawab dan siap untuk pergi untuk menyapa. Pada saat ini, Wendy melihatnya. Ini kamu, Harvey, kenapa kau di sini? Wendy menjadi gugup. Harvey menggertak teman sekelasnya di Hotel Platinum tadi malam. Kenapa dia ada di sini hari ini? Apa dia mengikutinya? Apakah dia datang untuk menipu orang lain? Wendy dipenuhi dengan kebencian ketika dia memikirkan hal ini. Dia membeli Porsche ini dengan pinjaman dan menghabiskan lebih dari 700.000 dolar. Dia sangat menghargai mobilnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan menambahkan beberapa goresan lagi hari ini. Dia tidak tahu berapa biaya untuk memperbaikinya. Harvey, mengapa kamu melakukan hal-hal buruk? Anda bahkan belajar menipu orang. Wendy berkata dengan agresif. Ini, kaulah yang menabrakku, oke. Harvey tampak terdiam. Awalnya saya ingin membiarkannya pergi karena kami adalah teman sekelas. Bagaimana kau bisa bilang aku menabrakmu? Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria kuat setengah baya berjalan dengan cepat. Dia adalah kepala keamanan perusahaan. Dia membawa sekelompok penjaga mengerikan bersama. Melihat adegan ini, kepala keamanan mengenali Wendy dan dengan cepat berkata, "Nona Sorel, apa yang terjadi?" Ada desas-desus bahwa Wendy akan dipromosikan ke posisi manajer umum. Oleh karena itu, kepala keamanan sangat ingin menemukan kesempatan untuk menyanjung di sekelilingnya, tanpa malu-malu mengisap. Tidak bisakah kamu melihat? Wendy berkata dengan dingin. Kepala keamanan tersenyum dan berkata, "Nona Sorel, Anda dapat yakin, saya akan menghadapinya untuk Anda." Dia berjalan ke arah Harvey saat dia berbicara. Dia menendang sepeda listrik dan berteriak, "Siapa kamu? Apakah Anda tidak tahu bahwa ini adalah tempat parkir eksklusif York Enterprise? Anda tidak diperbolehkan memarkir sepeda listrik Anda di sini." "Oh, sangat keren, siapa yang membuat aturan ini?" Harvey berkata dengan dingin. Dia tidak marah pada awalnya, tetapi ketika dia melihat seseorang menendang sepeda listriknya, dia tidak bisa menahannya.
Siapa yang membuatnya? Tentu saja, ini aku. Kepala keamanan berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong. Bayar saja kerusakannya dan minta maaf pada Nona Sorel, kalau tidak, aku akan mengirimmu ke kantor polisi hari ini. Wendy sedikit mengerutkan kening mendengar kata-kata kepala keamanan. Dia kemudian berkata, lupakan saja, itu seharusnya tidak mudah baginya. Biarkan dia membayar ganti rugi. Jangan kirim dia ke polisi. Harvey menatap Wendy. Dia tidak berharap dia masih memiliki sedikit kebaikan. Namun, dia masih menunjuk sepeda listrik di tanah dan berkata, buka matamu dan lihat dengan jelas. Aku parkir di sini dulu. Lalu dia menabrakku. Saya sudah sangat baik karena tidak memintanya untuk membayar kerusakan saya. Sebaliknya, kau ingin aku membayar ganti ruginya. Apa kau sudah gila? Kamu, kepala keamanan menunjuk Harvey. Apakah orang ini bodoh? Nona Sorel telah memutuskan untuk tidak memanggil polisi, tapi kenapa kau masih bersikeras bahwa dia membayar ganti rugi Anda? Siapa yang akan mengendarai Porsche dan menabrak sepeda listrik Anda? Dia mengertakkan gigi dan melanjutkan, perhatikan baik-baik, ini adalah tempat parkir pribadi perusahaan kami. Orang luar tidak diizinkan parkir di sini. Oh, kebetulan apa? Saya juga bekerja di perusahaan ini. Harvey mengangkat bahu. Lalu bagaimana kamu berani menyinggung Nona Sorel? Dia bisa dengan mudah membuat Anda kehilangan pekerjaan hanya dengan kalimat. Kepala keamanan memandang Harvey dengan menyedihkan. Anak ini sangat miskin. Pakaiannya dibeli dari kios-kios di pinggir jalan. Dia mengendarai sepeda listrik untuk bekerja. Dia harus bersih, kan? Jika dia menyinggung Nona Sorel, aku khawatir dia bahkan tidak perlu mencuci toilet, kan? Siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah dia tidak takut menyinggung Nona Sorel? Ya, kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa harus melalui semua masalah itu? Mungkin dia hanya ingin menarik perhatian Nona Sorel. Itu masuk akal. Ternyata dia kodok yang mencoba menelan angsa. Apakah dia tidak melihat dirinya sendiri di cermin? Dia mengenakan pakaian murah. Apa yang dia pikirkan? Harvey tetap diam. Beberapa karyawan yang berada di samping mencari semua bergosip tentang Harvey lembut saat ini. Wendy mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda bekerja di perusahaan kami? Siapa yang merekrutmu? Kenapa aku tidak tahu? Tetapi dengan sikap Anda, tidak peduli siapa yang merekrut Anda, saya memberitahu Anda bahwa Anda dipecat. Aku tidak ingin kau membayar ganti rugi. Hanya tersesat dengan sepeda listrik.